Ya, tentunya kami harapkan ya membaik ya Pak, karena jadi mereka lebih terbuka, bisa kerjasama lebih banyak dengan lembaga lain, termasuk yang dengan luar negeri. Kemudian juga kan untuk penelitian-penelitian yang dilakukan kan juga lebih banyak kolaborasi dengan pihak lain, bahwa kan kami apa namanya mendukung kerjasama yang dengan konsorsium. Jadi perguruan tinggi di luar negeri juga tidak hanya perguruan tinggi satu saja, tapi dalam bentuk konsorsium, dan kerjasama di Indonesia pun juga dalam bentuk konsorsium. Rasanya sih Pak, kalau kita lihat semua itu ya, apa yang dikerjakan, dan komponen-komponen yang dimungkinkan di dalam Merdeka Belajar itu harusnya sih mendukung upaya kita untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia secara global. Dan sekarang kan sudah ada juga ini Pak, dana abadi perguruan tinggi itu juga digunakan untuk membantu perguruan tinggi kelas dunia yang kita apa sama sebut kelas university di sini, untuk bisa membantu mereka, mendorong mereka untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa membuat perguruan tinggi itu lebih mandiri secara finansial, dan nanti dimatchingkan dengan anggaran yang dari dana abadi perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Institut Pertanian Bogor, Ibu Insinyur Suharti MA PhD. Beliau saat ini menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek. Apa kabar, Bu? Kabar baik Pak, apa kabar? Ya. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita ketika berkuliah S1 di Institut Pertanian Bogor, ya, jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Kemudian master bidang ekonomi di University of Michigan. Kemudian doktornya diambil di bidang kependudukan di Australian National University Canberra. Kemudian berkarir di Kemendikbud, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Kemudian terakhir sebelum menjadi Sekjen Kemendikbud adalah Deputi Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Silahkan. Saya IPB angkatan 24 Pak. Jadi masuk 87, lulus September 91 dari jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Waktu itu saya diminta membantu di Bappenas, langsung waktu setelah lulus hari Sabtu, sebenarnya diminta untuk mulai membantu di Bappenas, tapi mundur 1 bulan kemudian karena saya pulang kampung dulu, menghabiskan 1 bulan bersama keluarga. Di Bappenas sebagai staf perencana waktu itu diminta untuk membantu untuk bidang pendidikan, sampai kemudian saya diizinkan untuk sekolah kan, diizinkan untuk sekolah tahun 98 di Michigan, ngambil Applied Economics. Ya ilmunya cukup bermanfaat Pak untuk saya, dengan banyak sekali terkait dengan kuantitatif ya, untuk membantu saya sebagai perencana di Bappenas. Lalu kembali tahun 2000
saya melanjutkan ke Australian National University mengambil demografi. Tidak ada yang linear Pak, dari S1, S2, S3 semuanya berbeda, tapi bagusnya menambah banyak informasi, pengetahuan-pengetahuan baru ya, skill-skill baru yang sangat bermanfaat untuk saya di pendidikan, karena bagaimanapun juga di situ kan public policy-nya harus kuat, kemudian juga government financial juga harus cukup kuat, ditambah lagi pengetahuan di bidang demografi yang akhirnya membuat saya diangkat jadi Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi tapi 1 tahun belum ada waktu itu diminta Mendikbud untuk bisa membantu di Kemendikbud sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Lalu berkarir di Jakarta, diminta Pak Gubernur juga. Bagusnya adalah bahwa saya jadi punya pengalaman lapangan, Pak. Karena kalau di Bappenas itu lebih banyak ke perumusan policy ya. Kemudian di Kemdikbud levelnya juga hanya 1 bidang saja. Sementara kemudian di DKI saya memang sebagai Deputi Gubernur bidang pengendalian kependudukan dan permukiman, tetapi saya juga sempat lama diminta jadi PLT Bapeda, kemudian juga 1 tahun mungkin diangkat sebagai PLT Asisten Kesejahteraan Rakyat, kebetulan yang mengkoordinir terkait dengan penanganan COVID di Jakarta. Jadi pengalaman yang amat baik yang kemudian banyak sekali yang bisa saya gunakan ketika saya diminta Pak Nadiem untuk menjadi sekjen di Kemendikbudristek. Ya. Panjang Pak karirnya dari tahun 91 sampai sekarang sudah 30 tahun. Menarik sekali di karir Ibu Suharti ini. Jarang memang Pak kalau misalnya pegawai pusat itu yang ke daerah balik lagi ke pusat itu jarang sekali. Luar biasa. Nah, sekarang paling tidak menurut apa yang saya lihat, ini kan birokrasi Kemendikbud ini kan menjadi gemuk kembali. Besar Pak, ya besar. Dari yang semula tanpa dikti itu pegawai Kemendikbud itu hanya sekitar 16.000. Kemudian masuk dikti yang dengan semua perguruan tinggi negeri, kemudian juga LL dikti, totalnya kita jadi sekitar 127.000. Tetapi bagaimanapun juga itu penugasan Pak ya, dan kita juga sudah melakukan perubahan-perubahan struktur organisasi. Jadi kembali saja seperti dulu kan, juga dulu sebelum jadi Dikti-Ristek kan juga Kemdikbud mencakup juga pendidikan tinggi. Jadi nggak banyak berbeda dari apa yang saya kerjakan dulu. Kementerian itu kan jangkarnya di sekjen. Ya. Apakah karena itu maka Ibu diminta kembali untuk menjadi sekjen? Karena mengurus manajemen yang begitu besar. Saya ya intinya saya di Pak Nadiem percaya bahwa saya bisa mengemban tugas utamanya terkait dengan koordinasi ya Pak, dengan baik internal maupun dengan eksternal kementerian-kementerian lain, termasuk juga dengan pemerintah daerah dan organisasi non-government juga. Selain birokrasi dan SDM yang besar, kan anggarannya juga besar. Enggak juga Pak. Ya. Mungkin banyak orang menganggap anggaran pendidikan besar, 500 triliun lebih. Ya. Betul bahwa anggaran pendidikan in total itu untuk fungsi pendidikan 542 triliun Pak. Tetapi yang dikelola oleh Dikbud langsung itu hanya 13% saja Pak, sekitar 73 triliun kalau pagu definitif kemarin. Ya. Untuk 2022 ini. Jadi tidak seperti yang dikira banyak orang, karena mayoritas itu ada di daerah. Jadi transfer ke daerah itu lebih dari 55% melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.
Jadi seperti untuk gaji guru kan di daerah, kemudian bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan, tunjangan profesi guru, itu semuanya ada di daerah. Termasuk untuk pembangunan fisik, nambah ruang kelas, nambah lab, pengadaan peralatan, itu semuanya anggaran kita transfer melalui transfer daerah. Ya, jadi menarik bahwa ternyata 50% lebih itu dialokasikan di daerah. Nah, Ya, melalui transfer daerah. pertanyaannya selebihnya kemana, Bu? Ke apa? Kementerian Kementerian Agama juga mengelola anggaran pendidikan kan Pak, karena mereka punya madrasah, pesantren, perguruan tinggi agama, itu semuanya juga menggunakan anggaran fungsi pendidikan, plus kementerian-kementerian yang lain juga yang mempunyai pendidikan tinggi di bawah mereka, itu juga anggarannya melalui anggaran fungsi pendidikan seperti Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan kan ada, kemudian juga misalnya Kementerian Pertanian dengan perguruan tinggi sekolah-sekolahnya, kemudian Kementerian Perindustrian, bahkan sampai BIN pun punya lembaga pendidikan yang anggarannya menggunakan fungsi pendidikan. Kalau nggak salah sekarang itu sekitar 17 kementerian dan lembaga yang memanfaatkan anggaran fungsi pendidikan. Nah, itu kan menjadi salah satu kontroversi ya, artinya yang masih diperdebatkan itu apakah anggaran-anggaran yang melalui instansi-instansi lain itu bisa kategorikan sebagai bagian 20% itu. Kalau itu fungsi pendidikan memang masuk sebagai anggaran pendidikan, tetapi untuk pendidikan kedinasan itu yang tidak termasuk fungsi pendidikan, Pak. Seperti misalnya diklat pegawai di masing-masing kementerian itu tidak termasuk anggaran fungsi pendidikan. Tapi kalau perguruan tingginya, sekolahnya itu masuk di anggaran fungsi pendidikan. Ya. Baik, Bu, yang menarik akhir-akhir ini adalah revisi Undang-Undang Sisdiknas. Sampai mana? Sekarang itu posisinya masih tahap awal, Pak, karena sedang dalam perencanaan. Jadi even belum masuk ke tahap berikutnya karena memang belum masuk di prolegnas. Nanti ketika sudah masuk di prolegnas, kemudian dibahas dengan DPR, baru kemudian itu kita anggap sudah masuk tahap pembahasan dengan DPR. Termasuk nanti tentunya selama pembahasan dengan DPR itu kita juga masih tentunya perlu mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat untuk penyempurnaannya. Sekarang sih ketika banyak yang mengatakan bahwa RUU Sisdiknas tidak dibahas via lain, sebenarnya tidak juga, Pak, karena kami terus melakukan pertemuan-pertemuan, termasuk sekarang itu posisinya lebih dari 60 organisasi yang sudah pernah diajak bicara untuk membahas terkait dengan RUU Sisdiknas ini. Di sana sini sepertinya ada kesalahan-kesalahan pemahaman ya Pak, seperti kemarin katanya madrasah tidak ada lagi, komite sekolah itu tidak ada lagi, sebenarnya ada, cuman taruhnya di belakang di penjelasan karena kita tidak ingin terminologi teknis itu ada di dalam batang tubuh gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu juga lebih dimudahkan untuk penyesuaian. Sudah mulai ada pemahaman atau kemajuannya? Ya rasanya sih harusnya semakin banyak yang sudah lebih paham ya Pak ya, karena sosialisasi juga terus dilakukan, diskusi-diskusi dengan pihak-pihak lain juga terus dilakukan. Sekarang pun masih terus dibahas. Kemudian yang akhir-akhir ini juga menjadi wacana yang ramai itu adalah kegiatan mahasiswa yang mendirikan partai. Ini pertama kali dalam sejarah Republik ini. Seperti apa ini pendapat? Itu kan hak politik ya Pak untuk mahasiswa dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi prinsipnya kami ya tidak mempermasalahkan
sepanjang tidak membawa politik praktis di dalam kampus, karena itu memang tidak boleh. Tapi mereka untuk partai tidak masalah untuk Kemendikbudristek, dan kami juga sudah sampaikan itu ketika kami kemarin ditanya juga, Pak. Mahasiswa punya hak untuk berpolitik, apalagi ini pemilih-pemilih muda ya Pak ya, yang perlu terus belajar bagaimana perlu berpolitik secara baik. Tapi secara konsep seperti apa itu nanti memang politik praktis tidak boleh dibawa ke kampus gitu ya. Untuk menjaga itu apa Bunda punya apa, ada aturan-aturan internal atau seperti apa? Kami belum ada Pak yang itu. Saya malah belum mencek ya yang peraturan-peraturan lama. Tapi kan itu sudah ada ininya kan Pak ya. Memang tidak boleh kampus itu sebagai tempat untuk berkampanye dan sebagainya. Jadi itu perlu dihormati juga. Saya rasa mahasiswa sekarang dengan sudah pandailah mereka untuk menempatkan diri mana yang bisa dibawa ke kampus, mana yang tidak. Salah satu yang dikhawatirkan kan untuk mengelola partai itu kan butuh biaya besar. Nah itu harus dikhawatirkan dari mana mahasiswa akan memperoleh dananya itu. Mereka perlu berpikir Pak, bagaimana bisa memperoleh dana untuk kebutuhan mereka. Nah, Bu, ini salah satu program unggulan dari Pak Menteri ini kan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sudah berjalan kira-kira 2 tahun lebih lah kira-kira. Nah ini sudah ada evaluasinya apa belum? Secara yang bukan masif Pak ya, tetapi dari hasil pelaporan dari sana sini ya terbukti bahwa mahasiswa itu menjadi lebih baik lagi, dan contoh lagi yang terkait dengan kampus mengajar misalnya, yang terkait itu juga itu dampaknya juga baik untuk sekolah-sekolah tempat mereka mengajar, kerjasama yang lain juga misalnya kampus Merdeka yang kerjasama dengan kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, itu juga kami mendapatkan laporan dari teman-teman di kementerian itu juga baik hasilnya Pak. Mereka sangat-sangat bisa membantu di lapangan bagaimana masyarakat itu mengembangkan diri. Jadi mudah-mudahan sih Pak dengan pelaksanaan yang tentunya terus disempurnakan di masing-masing perguruan tinggi ya, kerjasama dengan tidak hanya dengan perguruan tinggi lain, tetapi dengan perusahaan dunia usaha dan dunia industri, dan juga dengan bahkan dengan perguruan tinggi di luar negeri. Itu kita kembangkan semuanya. Kita ingin pastikan bahwa kampus Merdeka itu betul-betul bisa menghasilkan lulusan yang lebih siap kan. Kelihatannya program MPKM ini tidak hanya cocok untuk perguruan tinggi, tapi juga untuk sekolah menengah kejuruan. Kalau menengah kejuruan juga ada Pak. Jadi Link and Match itu memang mulanya malah dari SMK dulu sebagai bentuk kerjasama antara sektor pendidikan dan tenaga kerja. Jadi kalau dulu SMK itu dengan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri itu hanya lebih ke arah pemagangan saja, sekarang diperkuat Pak. Jadi satu, dunia usaha dan dunia industri itu ikut membantu perumusan kurikulum. Karena mereka kan tahu Pak, kebutuhan di dunia kerja itu seperti apa. Kemudian juga dimungkinkan untuk tenaga kerja mereka untuk menjadi pengajar, jadi seperti instruktur. Baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, dan kursus-kursus itu juga bisa. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bahwa mereka kan tahu nih lulusan yang seperti apa nih yang dibutuhkan, sehingga mereka juga kita minta bantuan dari dunia usaha dan dunia industri untuk membantu membuat assessment-nya. Jadi itu yang kami kerjakan, tidak hanya melulu murid magang di perusahaan.
Jadi mudah-mudahan dengan begitu dari hulu dan sampai hilirnya itu ada koneksi yang kuat antara pendidikan dan dunia kerja. Bu, sekarang ini kan perguruan tinggi terutama kan didorong dipacu supaya mempunyai ranking internasional yang lebih baik. Ya. Nah, program ABKM ini mendukung memfasilitasi itu atau malah merepotkan mereka untuk mengejar ranking? Ya, tentunya kami harapkan ya membaik ya Pak, karena jadi mereka lebih terbuka, bisa kerjasama lebih banyak dengan lembaga lain, termasuk yang dengan luar negeri. Kemudian juga kan untuk penelitian-penelitian yang dilakukan kan juga lebih banyak kolaborasi dengan pihak lain, bahwa kan kami mendukung kerjasama yang dengan konsorsium. Jadi perguruan tinggi di luar negeri juga tidak hanya perguruan tinggi satu saja, tapi dalam bentuk konsorsium, dan kerjasama di Indonesia pun juga dalam bentuk konsorsium. Rasanya sih Pak, kalau kita lihat semua itu ya, apa yang dikerjakan, komponen-komponen yang dimungkinkan di dalam Merdeka Belajar itu harusnya sih mendukung upaya kita untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia secara global. Dan sekarang kan sudah ada juga ini Pak, dana abadi perguruan tinggi itu juga digunakan untuk membantu perguruan tinggi kelas dunia yang kita sebut kelas university di sini, untuk bisa membantu mereka, mendorong mereka untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa membuat perguruan tinggi itu lebih mandiri secara finansial, dan nanti di-matchingkan dengan anggaran yang dari dana abadi perguruan tinggi. Sekarang mengenai dampak pandemi COVID ya yang sangat besar di dunia pendidikan. Ya. Sekarang ini kan ada semangat untuk kembali PTM. Nah, apakah nilai lebih dari pembelajaran sistem daring itu tidak menjadi merubah, menjadikan kebijakan baru bahwa ternyata ada potensi yang sangat efisien untuk di bidang pendidikan? Ya, mungkin saya ceritakan dulu ya Pak, terkait dengan pandemi ini. Memang dampaknya luar biasa, karena kita sama-sama tahu pandemi datang itu tiba-tiba gitu ya. Ingat mungkin pada bulan Maret tahun 2020 langsung kita misalnya di Jakarta saja waktu itu langsung ada penutupan sekolah. Dan tentunya semua sekolah, saya nggak ada yang siap waktu itu untuk menghadapi pola pembelajaran baru. Bahkan di Jakarta dan daerah-daerah lain yang waktu itu sudah mulai ada COVID, kita menyusun materi bahan ajar itu day per day, Pak. Jadi hari ini disusun, dibantu oleh komunitas, dibantu oleh organisasi di bidang pendidikan, membuat materi pembelajaran untuk besoknya. Besoknya bikin lagi untuk besoknya, gitu. Jadi berat memang, dan dampaknya memang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, Pak, learning loss terjadi di mana-mana, gitu. Dan untuk itu tidak mungkin kita biarkan begitu saja kan Pak ya. Kita bantu misalnya dengan kurikulum darurat waktu itu yang kemudian diteruskan sekarang ya, kurikulum yang lebih mengedepankan topik-topik yang memang necessary. Jadi tidak terlalu banyak materi tetapi dalam, dan itu cukup membantu, karena learning loss yang kalau misalnya menggunakan kurikulum lama itu jauh lebih banyak, dengan kurikulum darurat ini bisa diperkecil. Dan kemarin dengan bantuan paket data gitu ya, internet gratis, kemarin kita juga bisa cukup membantu khususnya untuk orang-orang dari anak-anak dari kelompok miskin untuk bisa mengakses layanan jarak jauh. Dan tentunya tidak pembelajaran kita dari pengalaman untuk pengadaan pembelajaran jarak jauh itu kan juga tidak akan hilang begitu saja, Pak. Kita tetap manfaatkan apa yang terjadi, meskipun memang kita tidak
punya policy bahwa akan kemudian jarak jauh semua, tidak gitu ya. Bagaimanapun juga untuk level pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah ini masih kita kedepankan untuk tatap muka. Di luar negeri pun juga sudah kembali 100% tatap muka gitu. Nah, untuk perguruan tinggi memang beberapa kampus yang sudah memutuskan, misalnya mereka punya kemudian program-program PJJ, tidak hanya diselenggarakan oleh universitas terbuka, tetapi oleh kampus-kampus yang biasa juga dilaksanakan. Jadi tentu pembelajaran dari yang terjadi selama 2 tahun ini cukup bisa kita manfaatkan untuk melihat ke depan. Dan yang jelas kita belajar, Pak, urgency matters ya. Gerak cepat itu penting selama pandemi. Kemudian data, fakta itu menjadi bagian penting di dalam pengambilan keputusan, termasuk di bidang pendidikan. Kami ketika memutuskan menyusun surat edaran bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Mendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, itu terus menggunakan data-data status pandemi untuk menentukan PPKM level 1 hanya boleh 50%, PPKM level 2 hanya boleh sekian persen. Itu semuanya kita godok menggunakan data-data yang ada. Dengan tim pakar juga. Jadi ini mudah-mudahan tidak ada pandemi lagi ya, tetapi kalau misalnya ada pandemi, apa yang terjadi sekarang itu bisa jadi pembelajaran juga. Jadi kesimpulannya sampai sekarang dikembalikan ke institusi pendidikan masing-masing gitu ya, apakah? Enggak Pak, diatur Pak. Jadi hari ini keluar tadi malam Inmendagri dengan udah mengacu ke surat edaran 4 menteri yang baru, surat SKB 4 menteri yang terbaru, sudah dengan aturan-aturan baru. Misalnya PPKM level 1, level 2 udah 100% tatap muka, level 3 juga 100%, kecuali ada beberapa daerah yang misalnya dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah itu masih perlu baru boleh 50%, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kalau misalnya dilihat sekarang status daerah dengan PPKM level 3 dengan vaksinasi yang rendah itu mungkin sekitar hanya 3% sekolah saja yang masuk ke kategori itu. Dan level 4 tidak ada, jadi tidak ada yang 100% PJJ juga. Baik, kalau dikaitkan dengan kualitas pendidikan, walaupun di negara-negara lain juga mengalami pandemi. Dulu kan pernah ada cara mengukur perbandingan itu misalnya dengan ujian nasional misalnya. Oh, ujian nasional sudah dihapus, Pak. Ujian nasional sudah dihapus. Kalau yang kita punya sekarang, kita sekarang pakai asesmen nasional, Pak. Asesmen nasional itu sifatnya bukan high stake, jadi tidak untuk menghukum anak-anak, tidak menilai individu, tetapi untuk menilai sistemnya. Jadi per sekolah itu ada bisa kelihatan betul performance-nya seperti apa gitu. Jadi kemudian ini digunakan untuk intervensi berikutnya. Jadi kita punya sekarang rapor pendidikan Pak baru beberapa minggu yang lalu yang di launching oleh Pak Mendikbudristek, dan data dari rapor pendidikan itu digunakan untuk sekolah untuk membuat perencanaan yang kita sebut perencanaan berbasis data. Jadi masing-masing sekolah perlu melakukan itu semuanya supaya tahu persis. Jadi tidak sebatas mengerjakan sesuatu tanpa dasar, tetapi dengan informasi yang kita peroleh dari mulai performance akademiknya, dari mulai situasi karakter siswanya, apa yang kemudian diperlukan untuk perbaikan ke depan, termasuk di dalamnya terkait dengan bullying, perundungan, termasuk kekerasan seksual, pengetahuan guru dan kepala sekolah dan anak, persepsi anak terhadap kekerasan di sekolah itu juga menjadi bagian yang kita perhatikan. Jadi tidak melulu untuk urusan akademiknya. Tambah sedikit. Jadi bagaimana cara mengukur atau membandingkan keberhasilan pendidikan dibanding dengan negara-negara lain, misalnya khusus untuk SD, menengah, gitu.
Nah, kalau itu kan harus menggunakan assessment yang sifatnya standardized Pak ya. Kalau di tingkat internasional kan ada seperti PISA gitu kan. Itu Indonesia memang masih rendah pencapaiannya. Dan itu juga bisa menjadi cermin buat kita semua untuk melihat bagaimana kita bisa kemudian bergerak untuk bisa memperbaiki diri. Dan yang PISA itu assessment PISA itu bisa dilakukan juga dengan asesmen nasional itu, Mak. Jadi cara pengukurannya itu kita mengacu ke apa yang dilaksanakan oleh PISA dan bahkan lebih progresif lagi karena di dalam asesmen nasional survei yang kita lakukan pada siswa dan pada guru kepala sekolah itu lebih variatif informasinya dari yang ada di PISA. Kalau untuk yang lain-lain terkait dengan akses, kita menggunakan standar UNESCO juga, ada angka partisipasi kasar, ada angka partisipasi murni, ada angka partisipasi sekolah yang kalau jenjang pendidikan dasarnya kita sudah cukup advance ya Pak ya, karena sudah lebih dari 95% sampai untuk jenjang pendidikan menengah pertama. Kalau jenjang pendidikan menengah atas memang kita masih perlu tambahan lagi sekitar kalau data Susenas itu sekitar 84-85%. Jadi kita memang masih perlu melakukan intervensi untuk memastikan semua anak Indonesia bisa mengikuti pendidikan lebih baik. Tapi kita ingin tidak sebatas lebih lama sekolahnya, tetapi juga kualitasnya lebih baik. Karena kalau kualitasnya tidak baik, meskipun sekolahnya panjang, itu nilai tambah pendidikannya menjadi sedikit bermakna. Sekarang kembali ke IPB. Jadi IPB ini kan akan menjadi universitas. Dan antara lain membuka juga program-program yang umum seperti ada fakultas kedokteran. Nah, ini ada yang mengkhawatirkan. Jadi bidang yang menjadi keunggulan, kekhususan IPB itu menjadi hilang. Saya kok nggak khawatir ya Pak ya. Artinya kenapa? Coba kalau misalnya kita lihat misalnya ITB. IPB juga punya sekolah bisnis gitu ya, padahal keunggulannya di teknologi. Saya yakin ketika kita tetap memperhatikan pertaniannya, kemudian ada upaya-upaya lain untuk pengembangannya, termasuk misalnya kedokteran, karena IPB juga punya modal tuh Pak. Biokimianya bagus, kemudian juga bidang-bidang keilmuan yang lainnya juga bagus. Rasanya itu juga bisa menjadi modal IPB untuk merambah ke fakultas kedokteran. Dan saya juga yakin kalau tidak langsung tiba-tiba kan, sekarang juga kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk pengembangan kedokteran. Dan selain itu saya melihat bahwa kedokteran ini kan masih sangat-sangat dibutuhkan Pak ya. Jumlah dokter di Indonesia itu masih sangat-sangat minim. Jadi kalau perguruan tinggi sebagus IPB mengambil peran untuk lebih banyak, dan termasuk salah satunya membuka fakultas kedokteran dengan modal dan tentunya nanti tambahan SDM yang lain plus investasi terkait dengan infrastruktur dan sebagainya, saya lebih yakin daripada nanti perguruan tinggi kecil-kecil yang entah di siapa yang kemudian mendirikan fakultas kedokteran, yang saya yakin nanti kualitasnya kedokteran IPB lebih bagus daripada mereka. Ya. Sebagai alumni, Mas, saya yakin, Pak. Ya. Baik. Jadi kalau dari segi ingin menyelenggarakan perguruan tinggi kedokteran itu mungkin baik-baik saja. Tapi kekhawatirannya kan selama ini IPB menjadi rujukan, mungkin bukan hanya nasional, tapi mungkin juga internasional kalau ada masalah-masalah pertanian. Kan tetap saja bisa Pak, tanpa jadi mendorong membuat fakultas-fakultas baru tanpa mengurangi kualitas yang sudah ada. Saya kok yakin Pak. Sekualitas IPB ya, dengan sekali ber-IPB, dengan kepemimpinan Pak Rektor, rasanya juga tidak akan kemudian mengabaikan yang sudah menjadi kiblat banyak pihak ini terkait dengan pertanian. Oh, jangankan itu Pak,
lulusan IPB saja kan di mana-mana, termasuk saya. Eh, Sampai disebut institut fleksibel banget gitu kan. Di pendidikan banyak, di perbankan banyak, di jurnalisme banyak. Itu yang akan saya tanyakan. Jadi apa sebenarnya pembekalan selain ilmu-ilmu yang teknis itu yang ada di IPB, sehingga Kalau menurut saya ya Pak, dengan pengalaman saya gitu ya, dengan kemudian pergaulan saya dengan teman-teman di IPB itu mahasiswanya sudah digembleng kayaknya dari pertama kali masuk. Kalau misalnya angkatan saya kan ada TPB ya, kerjasama jelas diperhatikan. Semua kan dalam bentuk kelompok itu. Kemudian analytical thinking kuat, matematikanya semester 1, semester 2, iya, statistik pun semua juga harus mengambil, itu sangat membantu untuk memperkuat kemampuan analytical thinking, problem solving juga rasanya juga masuk. Jadi dari kecil itu sudah sudah dibimbing untuk menjadi profesional, Pak. Kurang kerja keras apa coba di IPB? Dengan semua yang terjadi di kampus. Kalau zaman saya gitu ya, ujian saja nggak boleh mengganggu jam belajar gitu, hanya dilakukan di hari Sabtu gitu. Rasanya hal-hal seperti itu sangat-sangat memberikan kekuatan untuk lulusan-lulusan IPB untuk bisa bersaing dengan lulusan lain meskipun di bidang yang berbeda. Kalau enggak Mas saya cuma di bank-bank besar-besar dari PB. ya, Meskipun juga tidak semuanya dari agribisnis. baik. Terakhir Bu, mungkin ada harapan dan saran ya, baik tadi kepada institusi, kepada para mahasiswa yang masih belajar, atau para alumni yang baru saja lulus, karena situasi kan sudah berubah, tidak seperti zaman dulu awalnya itu dipersiapkan. Iya, kalau saran saya sih untuk mahasiswa selain belajar akademik, belajar yang lain itu juga diperlukan. Belajar berorganisasi itu penting, dan jangan lupa satu hal, jangan lupa untuk membuat hidup balance. Jadi antara kehidupan kampus, kehidupan akademik, dan kehidupan di luar kampus itu perlu balance. Networking itu jangan dilupakan, berteman itu jangan diabaikan, karena faktanya Pak, pertemanan selama kuliah itu memberi warna tersendiri ketika masuk kerja, dan banyak manfaatnya dengan berjejaring yang kita miliki selama di kampus itu untuk ketika masuk di dunia kerja. Tambahan sedikit Bu, rasanya ya, saya tidak tahu apakah saya keliru ya. Jadi mahasiswa IPB itu tidak aktif di sosial politik ya. Jadi kalau demo-demo itu yang terkenal ITB, UI gitu, tapi IPB kelihatannya enggak. Kalau zaman saya memang tidak sih, Pak. Tapi saya rasa juga untuk belajar berorganisasi kan tidak semuanya harus melalui jalur politik, Pak ya. Jalur yang lain kita kuat Pak di organisasi-organisasi lain di IPB. Himpunan profesi itu kuat-kuat sekali. Baik. Ya mungkin minatnya memang tidak ke sana gitu Pak ya. Terima kasih sekali Ibu Insinyur Suharti, MA PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, yang telah memberi banyak gambaran apa yang
Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Strategis ini. Sukses terus, Bu. Atur nuhun. Terima kasih. Pak, makasih. Salam semua, salam untuk semua pendengar nih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.